Ini bro, cuma lihat ya. Dan bagaimana mereka, kata Herdi tadi itu orang Yahudi, akan mengangkatmu Muhammad menjadi hakim mereka, hakim orang Yahudi. Padahal mereka orang Yahudi mempunyai Taurat yang di dalamnya hukum Allah. Nanti terus mereka berpaling. Terus setelah itu, sungguh terus mereka bukan orang-orang beriman. Nah, terjawab kan? Oke. Jadi gini, pertanyaannya, kalau dari ayat ini, pertanyaannya, di sini ada hukum Taurat, dan ada hukum Allah. Mereka punya ini. Lantas gimana? Apa yang Anda ingin pertanyakan? Ya berarti orang Yahudi waktu itu punya hukum Taurat itu. Iya memang. Oke. Makanya kami beriman. Oke, mereka bukan beriman. Bukan beriman kemana? Ya beriman kepada apa yang diajarkan kepada mereka. Loh, mereka udah punya hukum Taurat. Betul. Mereka punya hukum Allah. Betul. Sama ketika kita lihat, ini lihat. Mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Jadi, dengar dulu. Berarti di sini orang-orang Yahudi bicara kalau kayak begini. Bukan, orang-orang Yahudi di sini. Datang lagi si ini, si satu, siapa yang namanya ini, si Kecap. Dia lagi yang menjelaskan Al-Quran. Lihat dulu, mereka bisa menjelaskan kalau jadi begini. Gini, mereka di sini tidak beriman kepada ajaran nih bahwa Nabi Muhammad, tapi orang Yahudi itu beriman kepada apa yang ada di kitab Taurat. Nah, itu betul, kan? Itu cara kamu berpikir. Ya, kamu kebanyakan makan cendol. Sudah dijelaskan di situ, wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka bukan orang-orang yang beriman, berarti mereka melanggar daripada hukum Tuhan yang datang kepada mereka. Bagaimana mungkin kemudian aturan yang datang kepadamu mau mereka taati, sedangkan aturan yang datang kepada mereka, mereka ingkari. Gitu loh maksud ayat ini. Gitu loh Bang. Oke, saya lanjut ya. Boleh? Oke, saya lanjut. Silakan. Gini ya, saya mau share dulu. Jadi bro, jelas di situ bukan tentang mengubah isinya, tapi mereka sebentar, jangan dipotong. Sebab orang Yahudi di situ tidak mengikuti isinya. Gini, saya bawa data Quran ya. Oke, 1 surah 6 ayat 34. 6 ayat 34. Oke, ya. Dan sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Ini yang didustakan rasulnya, bukan kitabnya. Akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan terhadap mereka sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Tidak seorang pun tidak seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu. Jadi di sini tidak ada seorang pun yang bisa merubah kalimat-kalimat. Oke, kita tambah datanya biar lebih kuat. Surah 48, ya. Surah 48 ayat 23. Oke. Nah, sebagai suatu sunatullah yang telah berlaku sejak dahulu, ya. Kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunatullah itu. Oke. Terus ada lagi? Bentar, ada lagi, satu lagi. Ya, ada lagi. Tunjukkan sebanyak mungkin ya. Bukan satu, banyak sih, tapi satu aja. Nah, jadi surah 39 ayatnya 62. Oke. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Nah, dari situ bro, narasi Allah memang berbenturan dengan surah yang lain. Di satu sisi mengubah, tetapi saya kuatkan lagi ya di sini bro, tentang tafsiran surah Al-Baqarah ayat 75 dan 78. Di situ yang dikanter oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan original teks, tetapi lebih kepada bro baca di dalam tafsiran Ibnu Katsir itu mengkanter terjemahan. Dalam hal ini terjemahan yang sudah ditafsir. Jadi Allah mengkanter tafsiran orang-orang Yahudi tentang Taurat yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini datanya Ibnu Katsir. Oke, paham ya bro? Oke, silakan. Oke, saya tanggapi ya. Nah, ketika sahabat saya ini membawa dalil-dalil dari Al-Quran tentang ketetapan, tentang hukum, yang kemudian Tuhan tidak akan pernah mungkin mau merubah hukumnya. Nah, Anda kemudian seakan-akan mengatakan, Yahudi
tidak akan mungkin merubah hukum Tuhan. Itu kan yang Anda inginkan. Tuhan tidak ingin merubah hukumnya, memang. Tapi orang Yahudi mau nggak mereka taat kepada hukum itu? Tidak. Lalu apa endingnya? Mereka merubah hukum itu. Tapi Tuhan tidak merubahnya. Tuhan tetap konsisten. Tuhan tidak pernah mengutus kemudian hambanya menjadi Tuhan. Itu ketetapan. Nah, ada nggak Tuhan itu merubah? Bahwa aku merubah yang tadinya aku utus sebagai rasul menjadi Tuhan, menggantikan aku. Nggak ada itu. Nah, sekarang untuk kemudian secara menyeluruh apa yang kemudian sahabat bawa tentang Al-Quranul Karim. Sunnatullahil lati qad khalat min qabl. Jadi Allah itu tidak pernah dari sejak dahulu, tidak pernah kemudian dia mau menemukan apa, dia tidak akan pernah mau merubah daripada hukum Allah itu. Ketika dia mengatakan jangan ada Tuhan lain di hadapanku, tidak akan pernah dia merubah. Ayo bikinlah Tuhan baru bernama ini dan itu. Nggak ada itu. Tetap saja Tuhan itu tetap satu, ketetapannya nggak pernah bisa berubah. Nah, kemudian untuk memahami ini lebih jauh, karena di sini forum Kristen, saya ingin teman-teman ini ngerti gitu loh. Ketika Yesus datang kepada Bani Israel, apakah Bani Israel menerimanya? Atau jangan-jangan yang Al-Quran terangkan, wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kami mengutus nabi kepada mereka, pasti diolok-olok. Kalau nabinya saja diolok-olok, bagaimana ajarannya? Kenapa kemudian diterangkan kitab Taurat? Karena pada mereka ada nabi yang diwahyukan Taurat kepada mereka. Makanya Al-Quran menceritakan tentang itu. Ketika sahabat saya menerangkan dalam surah Al-An'am ayat 34, ya, dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang mereka lakukan. Ini Yesus alami enggak? Dialami. Lalu kemudian diterangkan, dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat ketetapan Allah. Jadi ketetapan Allah itu tidak bisa dirubah. Tetapi kitab yang datang kepada mereka, itu yang mereka rubah. Bukan ketetapan yang ada di dalamnya. Artinya ketika Tuhan mengatakan, jangan kau membuat patung. Itu ketetapan Tuhan, tidak pernah kemudian Tuhan merubah ketetapan itu. Buatlah patung, nggak ada. Tapi yang kemudian... Sebentar ya. Gini bro, jadi dari apa yang bro paparkan, dengan apa yang tadi diskusikan, maka saya melihat beberapa kenyataan. Perhatikan di sini ya. Saya mau bilang sama bro ini, jika Taurat diubah oleh bangsa Israel manusia, maka konsekuensinya Allah gagal menjaga. Pertanyaannya, mungkinkah Allah gagal menjaga Tauratnya? Allah yang bagaimana itu gagal menjaga? Jika Taurat tidak berubah, maka umat Israel yang tidak taat. Ini tepat. Karena memang bangsa Israel itu sering tidak taat. Tapi konsekuensi ketiga, jika Taurat berubah, Israel tidak taat. Jika Taurat berubah dan Israel tidak taat, maka konsekuensinya adalah Allah gagal mengetahui fakta karena ia sendiri mengakui firman-Nya tidak berubah. Ini konsekuensi yang ada dari apa yang Bro sampaikan. Ini konsekuensinya, ini harus kamu pikirkan. Kalau Taurat diubah manusia, maka saya katakan Allah itu tidak ada. Atau itu Allah yang kuasanya lebih goblok daripada manusia. Itu karena, dan ini pun akan bertentangan dengan hukum di sini. Karena Allah sendiri tahu hukumnya. Jika Taurat tidak berubah, umat Israel tidak taat, ini lebih tepat. Karena memang kenyataannya Israel seringkali tidak tepat. Tapi kalau dua-duanya, jika Tauratnya berubah, Israelnya tidak taat, maka di sini ada dua hal. Allah gagal mengetahui fakta sejarah, kenyataan, karena ia sendiri mengakui firman Allah tidak berubah, dan di satu sisi, dia juga mengakui, Allahmu itu mengakui, bahwa di dalam Taurat itu ada petunjuk, ada kebenaran, ada di sana hal-hal yang baik, bahkan masih disuruh bertanya. Sekarang kamu pikirkan ini kau tuntaskan. Ini problema kalau Quran mau berbicara tentang hukum Taurat. Ini problem. Kamu pikirkan aja sendiri, yang mana mau kau pilihkan. Silakan kau tanggapi. Iya, jadi lucu ya. Jadi Tuhan itu memiliki aturan main. Tapi kemudian aturan mainnya ini dituangkan di dalam sebuah pengajaran, loh batu, kemudian disalin, ya. Nah ini yang mengalami perubahan, tapi hukum Tuhannya tidak, gitu loh. Kalau kemudian Anda mengatakan Tuhan Alfa menjaga kitabnya, tidak ada data seperti itu, nggak ada.
lain dengan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu jaminan kami yang mewahyukan kitab Al-Quran. Kami juga yang menjaganya. Tidak ada dalil yang sama seperti itu dalam Torah. Hanya ketetapan Tuhan yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Bahwa Tuhan, bahwa sehebat apapun manusia merubah ketetapan Tuhan, itu Tuhan tidak mau. Tapi kalau kemudian mereka merubah, itu pelanggaran. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran seperti itu, bahwa orang-orang terdahulu gemar menyembunyikan. Apa yang disembunyikan? Ya, perintah yang datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena ingin mereka rubah. Tapi tidak mau, Tuhan tidak mau merubah ketetapan itu. Tetap aja ketetapan itu seperti itu. Oke, ini di dalam Alkitab, bro. Ini harus kamu pikirkan ini. Semua yang hidup adalah seperti rumput. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga-bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Tetap untuk selama-lamanya. Ini di dalam surat Petrus ini. Petrus itu soko guru dari Yesus. Oke, jadi konsekuensinya Bro Juma yang tadi, ini menjadi konsekuensi yang harus kamu tuntaskan di dalam kitabmu sendiri. Kenapa? Karena di satu sisi Allahmu mengatakan di dalam Taurat itu ada kebenaran. Di satu sisi Allahmu mengatakan firman-Nya tidak berubah. Tetapi di satu sisi dia mengatakan bahwa firman dirubah manusia. Tuhan yang macam manakah yang pelin-pelan kayak gitu? Itu yang harus kamu renungkan. Oke, sekarang begini. Itu kau pikirkan dulu, itu kau renungkan dulu. Baik, sekarang kita buktikan. Ya, apa yang diterangkan oleh Al-Qur'an dan yang Anda kemudian salah pahami. Di dalam Yohanes 10 nomor 34 diterangkan begini. Kata Yesus kepada mereka, ini ahli kitab loh. Tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu? Tertulis di dalam kitab Taurat kamu. Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Di mana di Taurat tertulis begitu? Bisa tunjukkan kepada saya. Bro, cuma perhatikan ya. Jadi ini penggunaan kata Allah di dalam Alkitab. Ini konteks Taurat. Supaya bro ada data, nanti jangan diulang-ulang lagi diajari. Kata Allah di dalam Alkitab itu perjanjian lama bukan nama diri, tapi gelar kepenguasaan. Sebab nama diri Allah adalah Tuhan, Yahweh. Oke? Kata Allah dalam Alkitab terjemahan lain dari kata Elohim, dari akar kata El. Tunggu Bang siapa nama ini? Bang Erben. Nama Tuhan dalam Bible, dalam Alkitabnya orang Yahudi siapa nama Tuhan? Nama sebagai gelar kepenguasaan, sebagai kepenguasaan menunjukkan kepenguasaan itu YHWH. Apa arti YHWH? Iya, YHWH itu sampai sekarang ini disebut pun nggak tahu orang. Tapi kenapa kemudian diterjemahkan? Sebentar. Loh, ada sejarahnya, tapi esensinya kan pertanyaan yang pertama dulu dong, jangan pertanyaan kedua, nanti saya jelaskan. Perhatikan ya, Tuhan huruf besar semua itu. Allah sebagai gelar kepada Tuhan pencipta alam semesta. Baru yang berikut, Musa diberikan otoritas menjadi seperti Allah bagi Firaun. Karena ini berbicara kepenguasaan. Kata Allah di situ, Anda terjemahkan itu dari kata apa? Tunggu. Berarti Anda kamu membawa nama Allah itu apa? Terjemahan dari kata apa itu Allah? Cuma jangan dipotong dulu, nanti akan dijelaskan. Saya ingin tahu. Bukan. Anda menyebut kata Allah itu dari terjemahan apa dalam bahasa Ibrani? Makanya kalau orang ngomong kau dengarkan. Orang bisa terangkan dulu kau bawa nama ini. Sementara kamu nggak ngerti. Kau lihat nggak di layar? Kau lihat nggak di layar tulisannya? Ibraninya kata Allah itu apa? Elohim. Ini lihat di layar. Apa? Elohim? Iya. Dari akar kata El. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Dari akar kata El. Elohim, Eloah, El-Ruah, El-Roi. Di mana kamu? Ini orang bodoh banget sih. Kamu belajar di mana, Erben? Cuma jangan dipotong. Erben, kau sudah panas. Elohim itu terdiri dari dua kata, saudara Erben. Elah dan Yim. Ya, ini orangnya bodoh banget sih kamu. Ya, kau udah ada data di layar, lihat ini. Diterjemahkan dari kata Elohim, dari akar kata El. Artinya yang ilahi. Makanya kalau orang ngomong, orang tunjukkan data, baca, pakai mata, dan pakai otak, pakai telinga mendengar. Jangan kayak anak TK terus. Saya ngomong itu selalu datang, nggak asal ngocos. Lihat ini. Lihat ya, Musa diberikan otoritas menjadi seperti Allah bagi Firaun.
Keluaran 7 ayat 1. Karena itu berbicara ke penguasaan. Allah juga dipakai sebagai gelar kepada dewa-dewi sesembahan kaum non-Israel atau sesembahan palsu yang dibenci oleh Tuhan Sang Pencipta. Datanya ada semua. Saya tunjukkan lagi ayat yang kamu kutip tadi dari Yohanes. Allah sebagai gelar kepada arwah, okultisme, dunia kegelapan. Jadi belajar Alkitab itu luas. Kalau sempit, itu namanya belajar kitab apa itu? Kitab mistis. Allah sebagai gelar kepada malaikat, makhluk surgawi, para hakim, juga disebut Allah. Itu di dalam Yohanes 10 ayat 34 sampai 36. Dan ini berkaitan dengan Mazmur 82 ayat 1 dan ayat 6. Di situ. Jadi makanya Bro Juma, bagi kalian Allah itu kan nama sesembahan. Bagi kami itu gelar kepenguasaan. Saya pikir sudah terjawab, cuma kamu paham nggak? Udah sampai di situ dulu. Nanti tergantung pertanyaan makan kuda ini. Ya, silakan Juma tanggapin. Kan saya bilang ini Juma jangan dipotong-potong. Nanti boleh direspon mana tuh? Namanya ke bawah lagi. Jadi kita diskusinya enak, kan udah dibilangin dari awal Juma. Oke, buka Juma. Ya, oke. Sekarang saya tanya kepada saudara, siapa namamu? Erben. Saya tanya samamu, Erben. Elohim dalam bahasa Ibrani itu terbagi 2 kata. Coba kamu terangkan kepada saya, kok bisa sampai ke menjadi Allah? Silakan. Berarti ini orang nggak dengar. Nggak usah kamu mencela saya. Elohim itu terdiri dari 2 kata, lalu kemudian kemana arahnya kok bisa jadi Allah? Silakan. Udah, ada data di layar, kau baca aja. Enggak, saya nggak butuh datamu. Saya butuh Elohim. Bahasa Ibrani. Ya, silakan. Elohim dari akar kata El. El itu artinya yang ilahi. Bisa juga Elohim, El Roy, El Sadai. El. Terus Ohim apa artinya? Him itu jamak. Terus kenapa jadinya ke Allah? Loh, sekarang aku jelaskan sama kau supaya kau datanya ada. Ya, kata Allah itu, Allah? Kata Allah itu bukan milik Islam. Mungkin kau nggak tahu. Uraikan aja. Tadi Elohim, nggak usah, Elohim berasal dari kata El dan Him. Nah sekarang Allah gimana ceritanya? Jadi gini Juma, kenapa Allah itu disebut jamak? Karena begini, dalam teologi Yahudi, sesuatu yang tidak bisa dijangkau dan tak bisa tercapai itu selalu ditulis dengan bentuk jamak. Ini Allah bukan Yahudi, Allah itu Islam. Sekarang jangan bawa-bawa Elohim itu benar Yahudi. Sekarang Islam, Allah itu apa? Coba kamu jabarkan. Sekarang kau dengarkan, saya akan presentasikan arti kata Allah. Ya. Iya. Kaitannya dengan Elohim ya. Anda kan membawa nama Allah yang adalah Elohim katamu. Nah sekarang terangkan Elohim sama dengan Allah itu kaidah bahasanya kayak mana? Mencret. Ya Tuhan, kata Allah itu bukan milik Islam. Bukan mengenai milik siapa dengan siapa. Saya minta Anda menggunakan literasi yang akurat terhadap Elohim sama dengan Allah itu gimana ceritanya? Coba. Loh. Elohim itu diterjemahkan oleh LAI menjadi Allah. Nah, saya tanya, kayak mana kaidahnya? Kenapa bisa kayak begitu? Karena kata Allah sebelum Muhammad lahir sudah digunakan orang Kristen sebagai panggilan kepada sesembahan. Makanya kalau kamu belajar sejarah, belajar sejarah yang baik. Aku lagi cari data, lihat. Aku lagi lihat presentasiku. Jadi Anda nggak tahu. Oke. Yang waktu itu cari tema yang lain. Erben nggak ngerti Elohim sama dengan Allah, penjabaran daripada kaidah bahasanya dia nggak ngerti. Yang lain. Berkali-kali. Erben mundur. Yang lain, silakan. Ada lagi yang lain. Itu udah berkali-kali Pak Erben jelaskan asal kata Allah. Itu coba terangkan. Anda ada melihat dia menjelaskan kata Allah ada? Juma kan udah pernah. Iya, ini kita sedang menyaksikan loh. Dia nggak bisa apa-apa toh. Nggak ngerti dia. Allah itu adalah bukan milik Islam. Itu sudah diucapkan oleh Kristen di awal sebelum
Itu bukan itu yang saya tanyakan. Kata Allah kok bisa jadi Elohim, Elohim kok bisa jadi Allah? Kaidahnya seperti apa? Betul. Jadi gini, kan udah lama, cuma kagak nangkep kali. Itu ya udah. Jadi dia ini apa? Dia nggak ngerti ya. Nggak tahu apa-apa. Oke, siap. Yang lain, tema lain. Silakan. Jadi gini, dia ingin menunjukkan bahwa dia kelihatan pintar di channelnya, padahal udah kujelaskan. Dari kata Elohim untuk Ibrani. Kalau dalam bahasa Aramaik itu Allah, Arab itu menjadi Allah. Nah, kaidahnya seperti apa? Tadi kan Elo dengan Yim, kan dua kata. Nah, sekarang dalam bahasa Arabnya apa? Dua kata itu. Coba kamu Arabkan. Oke, gini bro. Saya sudah temukan. Saya kasih informasi ke dia. Supaya dia belajar sejarah sedikit-sedikit supaya jangan asal bacot besar aku ini. Ini ya, kalau lihat ya. Padahal udah berkali-kali nih Bang. Apa-apa. Udah asal usul penggunaan kata Allah dalam sejarah dan kitab suci. Apakah Allah nama Sang Pencipta atau gelar kepada Sang Pencipta? Apakah milik Islam atau milik semua agama? Oke, perhatikan ini supaya Juma kamu jadi cerdas. Elohim sama dengan Allah itu gimana? Dengar dulu. Kau jualan cendol. Di mute aja biar saya selesaikan ya. Bangsa Arab, lihat bangsa Arab dalam catatan sejarah. Kau jangan putuskan live-mu di YouTube-mu ya. Ya, enggak mungkin. Jangan kau hapus ya. Lihat. Kecuali komit saya keluar. Oke. Lihat ya. Bangsa Arab dalam catatan sejarah dunia. Penyebutan paling awal istilah Arab ditemukan pada masuki Assyria abad 9 sebelum Masehi. Terus? Ya, artinya itu orang-orang gurun atau badui. Ini ada sumbernya. Bangsa Arab tidak selalu terdiri dari orang Islam, tetapi juga orang Kristen, bahkan orang Kristen dan Yahudi lebih dahulu menggunakan bahasa Arab daripada agama Islam. Iya, saya tidak. Artinya ada. Oke, lihat ya. Bangsa Arab dan bahasa Arab tidak terpisah. Bangsa Arab tentulah menggunakan bahasa Arab dalam hidup sehari-hari, budaya mereka. Terus Elohim sama dengan Allah mana? Dengar dulu. Jika bangsa Arab sudah ada sejak abad 9 sebelum Masehi, padahal agama Islam baru ada di abad ke-6 sebelum Masehi, berarti bangsa Arab dan bahasa Arab lebih tua dari agama Islam itu sendiri. Jadi jarak bangsa Arab dengan agama Islam 1.500-an tahun. Itu harus diingat sejarah. Terus bangsa Arab dalam catatan sejarah Alkitab. Bangsa Arab dalam catatan sejarah Alkitab ada di dalam 1 Raja-Raja 2 pasal 10 ayat 14-15 dan juga di dalam Kisah Rasul 2 ayat 11. Kalau 1 Raja-Raja pasal 10 ini itu tahun 970-931 Masehi, ini sesuai dengan fakta sejarah umum abad 9. Jadi sejarah umum dengan Alkitab itu selaras. Kalau di dalam Kisah Rasul itu abad pertama tahun 52-62 Masehi. Ditulis Lukas ya. Ngantuk. Ya ngantuk lah kau kan bukan orang pembelajar, kau kan polemik. Elohim sama dengan Allah. Mana? Ini dengar dulu, nanti ada di sini. Rasul Paulus pertama kali memberitakan Injil ke tanah Arab tahun 56 Masehi. Perhatikan ya. Agama Islam baru ada tahun 600-an Masehi di tanah Arab dengan nabi pertama Baginda Muhammad. Perhatikan ya. Pertanyaannya, siapakah yang lebih dahulu memakai kata Allah dalam bahasa Arab? Jawabannya tentu bukan Islam, tetapi kaum pagan, kemudian Yahudi dan Kristen. Perhatikan ya. Ini data-data ini semua. Ini saya bicara tidak. Ini datanya. Iya, itu tidak saya pungkiri. Saya pakai, lihat datanya ya. Betul. Ya sudah betul. Dengarin. Itu saya iakan. Oke, lihat. 1.500 tahun. Bentar. Jadi jangan dipotong. Jarak antara bangsa Arab dalam bicara terus baru nggak nyambung dengan pertanyaan saya gimana? Jarak antara bangsa Arab dalam sejarah dan catatan Alkitab dengan Quran dan Muhammad itu 1.500 tahun. Oke? Lihat ini ya. Jadi semuanya ada. Kata Allah itu memang betul nama Tuhan yang benar. Allah adalah kata Arab yang sepadan dengan kata Elohim atau Eloah dalam Perjanjian Lama. Bangsa Arab dengan bahasa Arab dan juga Yahudi Aramaik sudah ada sebelum agama Islam. Perhatikan. Jadi bahasa Arabiknya itu Allah, bahasa Hebrewnya itu El atau Elohim, dalam Aramaik itu Allah. Nah, coba. Ini dia.
Coba kamu buktikan kebenaran datamu tuh. Elohim itu 2 kata kan tadi. Ya kan? Ya Tuhan. Udah ya. Penggunaan. Pakai literasi dari kitab agamamu gimana sih? Lihat. Bentar. Orang Kristen Arab, dengarin ya. Sekarang saya tanya, orang Kristen itu artinya apa? Kau udah kepanasan. Lihat. Orang Kristen Arab sebelum adanya agama Islam sudah memakai kata Allah dalam dua-dua mereka. Teolog Kristen Arab juga sudah memakai kata Allah dalam tulisan mereka. Menggunakan kata Allah oleh orang Kristen di Arab lebih tua dari pemakaian kata Allah dalam agama Islam. Ini ada inskripsi jabat 512 Masehi. Perhatikan ya. 512 Masehi, sedangkan Quran 610. Berarti jaraknya 100 tahun. Juga 10 menit begini mau. 10 menit loh dia ini. Asalkan kau bawa data, presentasi nggak apa-apa, kudengarkan. Presentasi nggak? Dengarkan. Kalau ngoceng nggak ada data, ya dipotong. Allah dipakai dalam semua versi kitab suci dalam bahasa Arab dari zaman kuno sampai sekarang. Lihat ya. Orang Kristen di Aljazair, Mesir, Irak, Yordania, Lebanon, Malaysia, Brunei memakai kata ini. Nanti kamu pakai datanya si Rizky kan? Si Rizky itu data yang bahasa Arab itu baru ada di ensiklopedia abad 8-19. Makanya kalau kamu belajar sejarah, belajar yang bagus. Jangan belajar sejarah dipotong di tengah. Lihat ini, umat beragama lain. Ini ya. Sudah saya kasih data. Kau nggak usah 1 menit, silakan 10 menit presentasi, jangan ngoceh. 1 menit buat Erben. Ya. Juma, sebentar, saya ngomong Juma, sebentar ya. Juma, apa yang di Pak Erben share screen itu berguna buat pengikut Juma. Enggak, sama sekali enggak. Itu nonsen, itu bullshit. Paham gitu. Bullshit. Makanya tadi Juma. Jadi gini, izinkan saya berbicara. Silakan. Oke, yang saya minta dari di awal, kenapa Erben menyebut kata Allah? Kata dia, Kristen lebih dulu menyebut nama Allah. Oke, kesalahannya di mana? Kesalahannya menerjemahkan Elohim sama dengan Allah. Yang benar adalah Yod-Heh-Vav-He sama dengan Allah. Itu baru betul. Makanya saya minta. Saya minta. Nah, sekarang Anda tertawa kan? Nah, sekarang saya minta ketika Anda mengatakan Elohim sama dengan Allah, coba kamu definisikan, kamu terjemahkan Elohim yang terdiri dari 2 kata itu, kenapa bisa kamu terjemahkan menjadi Allah? Alasanmu apa? Karena orang Kristen lebih dulu mengucapkan kata Allah. Orang-orang penyembah berhala menyebut nama Allah. Memang betul mereka ngerti pencipta langit dan bumi ini namanya Allah. Nah, sekarang saya minta Elohim kenapa menjadi Allah? Coba kamu terangkan itu. Kalau Anda mengatakan orang Kristen lebih dulu, betul, saya mengaminkan. Kami umat Islam mengaminkan. Teman Kristen, orang Yahudi, penyembah pagan menyebut nama Tuhan pencipta langit dan bumi ini dengan sebutan Allah. Nah, sebutan lah. Itu sebutan Juma ya. Iya, mereka menyebut nama pencipta langit dan bumi itu dengan sebutan Allah. Oh, bukannya Islam. Semua orang Kristen, orang Yahudi, orang penyembah berhala, mereka ngerti nama Tuhan yang benar itu adalah Allah, bukan Yesus. Jadi sekarang ketika Anda ingin mengatakan Kristen hari ini menggunakan kata Allah karena terjemahan dari Elohim, disitulah kesesatannya. Karena Elohim itu artinya dalam bahasa Arab ilahun atau rabban atau rabbun atau rab. Dari Yod-Heh-Vav-He ke Allah itu gimana? Nah, sekarang coba kamu arabkan Yod-Heh-Vav-He. Ceritain dulu klaim lu. Nah, itu nama Allah, itu nama Tuhan. Sekarang kamu lihat coba bagaimana kemudian rabi-rabi Yahudi ketika menerjemahkan kitab Torah dalam bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Elohim ke Allah. Dengar. Kalau orang Yahudi seperti Rabbi Santiagon, ketika dia menerjemahkan kitab Torah mereka ke dalam bahasa Arab, Yod-Heh-Vav-He dituliskan? Tidak. Mereka menggantikan dengan nama Allah. Mereka menggantikan dengan nama Allah. Sekarang saya tanya sama Anda, Yod-Heh-Vav-He dalam bahasa Arab apa? Dalam kitab Raja Salman nyebut Yod-Heh-Vav-He. Dalam kitab Al-Muqaddas milik Kristen, Yod-Heh-Vav-He diterjemahkan dengan kata apa di dalam? Oke, pertanyaan sebentar. Kitab yang dengar. Kitab Kristen yang Al-Muqaddas yang kamu sebutkan itu diterbitkan tahun berapa? Nah, saya tanya sama kamu. Kau jawab dulu. Di abad 9, bro. Oke, abad 9 Al-Quran lebih duluan menggunakan kata Allah daripada Muqaddas. Paham?
Berarti kamu nggak lihat data yang tadi bahwa di dalam. Saya tanya. Bentar, saya mute nanti kalau bentar. Sekarang diam dulu. Kamu yang diam. Ini giliran saya. Bukan. Kamu ngoceh nggak ada data. Kalau di dalam kitab Torahnya Musa yang masih ada hari ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, YTVP disebut dengan sebutan apa di dalam bahasa Arabnya? Jadi gini, saya kalah karena kamu sudah tanya, saya jawab. Ya, di dalam manuskrip Alkitab, khususnya kalau Septuaginta, kata YHWH itu sudah ditranslate menjadi kurios. Artinya itu tentang gelaran keagungan kepenguasaan kepada Sang Pencipta. Kurios juga. Ingat itu ya. Itu kurios itu Tuhan. Bentar, cuma jangan dipotong-potong. Oke. Giliran saya boleh dipotong gitu, karena saya tamu gitu. Nggak ada yang potong Juma kok, nggak ada yang. Jadi gini Juma, kalau orang lagi bukan. Lagi ngomong dikasih mas lagi pelawak ini. Bukan. Gini Juma. Kalau kamu ngomong panjang, datamu ada. Lah, saya nggak perlu data jualan. Kalau kamu bicara nggak ada data. Sekarang yang kebutuhan bukan diri kamu dalam bahasa Arab. Juma dengerin ya. Ketika Pak Erben bawa data, seharusnya Juma juga bawa data untuk. Nggak perlu. Cukup saya bertanya, Elohim dalam bahasa Arab itu apa? Makanya kan tadi udah dijelasin. Jadi udah dijelasin kok. Apa dalam bahasa Arab apa? Elo itu artinya sembahan. Dalam bahasa Arabnya sembahan apa? Tuyul. Dijelasin, jangan dipotong-potong. Jadi biar paham. Dan penonton Juma juga bisa paham, jadi bisa mengerti. Kalau Juma potong-potong, penjelasannya jadi kagak nyambung. Oke, saya kira cukup sahabat. Ini saya mau ke kantor ya. Terima kasih banyak waktunya. Buat saudara Erben belajar lagi kata Elohim itu ya, saudara Erben. Belajar kata Elohim. Kau gurunda kayak rasa teh, kakau bro. Jadi kamu belajar yang banyak. Asuma. Kata Elohim itu apa dalam bahasa Arab gitu ya. Asuma, selamat siang. Boleh saya bertanya satu saja? Beri kesempatan. Boleh, silakan. Satu ya. Habis itu saya. Iya, satu saja. Iya. Pertanyaan saya sederhana. Semoga Anda dapat hidayah. Baik. Terima kasih. Lagi? Ya, comot aja kata-kata Islam terus ini teman-teman. Pak Suma, saudara Suma yang terhormat. Ya. Pertanyaan saya. Ya. Dia ditulis pada tahun 50 Masehi. Sebenarnya adalah doa yang ditujukan kepada Yesus dan menyebut Yesus adalah Tuhan. Oleh karena itu, orang Kristen memiliki prasasti arkeologi yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Pertanyaan saya kepada Bapak Suma yang terhormat, apakah Anda tahu prasasti arkeologi yang tertanggal 100 tahun setelah kematian Muhammad, di mana ia disebut sebagai Nabi? Silakan. Kan nggak ada data tadi Pak Miko, Juma bilang. Jadi Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu kenabiannya tidak seperti kemudian yang Anda jabarkan tadi. Harus ada kemudian prasasti yang menuliskan itu. Al-Quran yang menerangkan itu. Ya, beliau disebut khatan nabiyyin, penutup para nabi. Al-Quran. Kami butuh Quran. Kami nggak butuh prasasti-prasastian. Nah, Yesus menyebut dirinya sebagai apa? Sebagai nabi. Dia menyebut dirinya sebagai Mesias. Di mana kemudian Yesus menyebut dirinya sebagai Yotevave? Ada. Itu jawaban saya, Bang. Saya kira insya Allah besok pagi saya masuk lagi ke sini. Saya pamit dulu, saya harus ke kantor. Sebentar, mau? Saya ada pertemuan. Ya, sebentar, Juma. Sebentar, Juma, saya ucapin terima kasih ya karena udah mampir Bang, ke sini. Tapi sebenarnya sih, insya Allah besok saya ke sini lagi. Pagi. Yeah. Siang, sore, malam juga di sini juga nggak apa-apa gitu. Waktu saya hanya pagi, Bang, sebelum saya ke kantor. Gitu. Iya. Saya minta maaf Saudara Erben, Anda ngerti saya pasti. Itu kata Allah itu siapa itu? Bang Herdi, teman-teman Kristen saya yang saya cintai, yang saya sayang, saya minta maaf. Itulah saya ketika di dalam berdialog kadang nada saya tinggi, ya maafkan saya. Enggak apa-apa bro, nadamu tinggi, yang penting ilmumu tinggi. Ya, tapi kalau nadamu tinggi, ilmumu rendah, itu yang repot aku. Baik, Bang Herben. Juma. Nih,
Lain kali segala keterbatasan saya minta maaf. Pak Erben gitu. Iya, baik. Ya, bawa data kayak Pak Erben biar mantap, biar sama-sama adu data. Kalau adu mulut sih semua juga bisa. Oke, baik. Aku kalau Apiang, kalau adu mulut biasanya dengan istri cium bibirnya itu adu mulut. Iya. Oke ya, sahabat-sahabatku ya, sekali lagi saya dengan segala kerendahan hati minta maaf. Silakan Juma dievakuasi, soalnya dari tadi tekia terus kawanku ini. Iya. Oke, Bang Erben, saya minta maaf ya. Kau selalu kumaafkan, cuma yang nggak kumaafkan itu kau nggak pernah cerdas itu aja. Iya, oke, nggak apa-apa, saya masih belajar juga. Oke, sip. Makasih ya.